Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Rama Azahro dengan NIM 2101100097 akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Ayat-ayat Tarbiyah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Di definisi ilmu secara umum, sains adalah upaya sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia tentang berbagai aspek realitas di lingkungan manusia. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang memiliki arti mengetahui atau perbuatan dengan tujuan untuk mengetahui segala sesuatu. Sedangkan ilmu menurut bahasa Latin, yakni sains, memiliki makna pengetahuan, mengetahui atau memahami. Menurut agama Islam, ilmu memang mengandung arti pengetahuan, tapi pengetahuan dengan ciri-ciri khusus, yaitu yang tersusun secara sistematis, yaitu pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan, dapat disebut dengan ilmu. Jadi, ilmu merupakan sebuah bentuk dari rangkuman dari beragam macam bentuk pengetahuan yang dimana terbentuk atas beragam macam teori yang telah dilakukan kesepakatan dan juga akan dapat dilakukan dengan cara yang sistematik dan dilakukan pengujian dari sebuah perangkat metode yang dimana telah diakui dalam sebuah bidang ilmu tertentu. Lalu di sini ada konsep ilmu. Konsep ilmu. Hasil kajian menunjuk bahwa konsep ilmu menurut Al-Ghazali adalah jalan menuju realitas. Dengan kata lain, agar seseorang sampai pada esensi itu, dia harus mengetahui tentang esensi itu. Maka ilmu mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya, dan ilmu adalah sebagian dari sifat-sifat Allah. Ilmu dalam pandangan Al-Quran. Ajaran dasar dalam Al-Quran dikupas maka ada banyak ayat tentang sains. Kata ilmu itu sendiri dalam berbagai bentuknya diulang 854 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam arti proses mencari ilmu dan objek ilmu. Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terbentuk dari akar kata memiliki fitur kejelasan. Misalnya kata alam atau bendera, terus ulmat atau bibir sumbing, alam atau pegunungan, alamat atau alamat, dan seterusnya. Sains adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Namun kata ini berbeda dengan arofa atau mengetahui, a'rif dan ma'rifah atau ilmu. Allah tidak disebut a'rif, tetapi alim yang mengatakan bekerja ya'lam atau dia tahu, dan biasanya Al-Quran menggunakannya untuk Allah dalam hal-hal yang diketahuinya meskipun tidak terlihat, tersembunyi atau rahasia. Ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan Allah dengan ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum dari Dr. Andes Haji Abdurrahib SH dalam buku Al-Quran dan Ilmu Hukum 1970 menjelaskan bahwa norma-norma hukum dalam Quran merupakan hukum yang meminum harus ada dalam masyarakat umat manusia di segala masa dan tempat. Hukum yang selebihnya dapat berbeda menurut waktu dan tempat, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum Quran dan hadis. Quran tidak hendak menghapuskan segala rupa hukum yang ada dalam masyarakat umat manusia, asal saja tidak bertentangan dengan norma-normanya. Salah satu sumber norma-norma itu adalah Quran. Quran bukanlah buku undang-undang, dan Quran sendiri pun hanya mengatakan bahwa dia sebagai petunjuk, bukan suatu sistem perundang-undangan. Menurut Al-Quran, segala hukum positif yang ada dalam masyarakat semuanya harus berdasarkan kepada norma-norma yang sudah diberikan oleh Al-Quran, dengan pengertian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma tersebut. B. Geografi. Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dihafalkan manusia di seluruh dunia.
Secara terperinci, kitab ini menjabarkan banyak sekali tentang tuntunan keimanan yang wajib diikuti oleh seluruh umat di akhir zaman. Kitab ini juga yang telah mengabarkan kisah-kisah goib dari generasi manusia ke generasi berikutnya, dari zaman ke zaman, dari apa yang telah dialami umat-umat terdahulu, dan gambaran tentang keadaan kelak manusia di akhirat, yaitu tempat sejatinya seluruh manusia kembali. C. Fisika. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Dalam ayat di atas kita diberi petunjuk, setidaknya tersirat beberapa makna, antara lain alam semesta yang senantiasa berproses tanpa henti dan menyajikan banyak sekali gejala dalam seluruh dimensi ruang dan waktu yang terus berkembang. Lalu di sini D. Biologi. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan, tidak hanya memuat hal-hal yang berkaitan dengan akhirat saja. Namun secara umum Al-Quran merupakan sumber rujukan berbagai macam permasalahan yang ada, termasuk tentang kajian pengetahuan biologi. Ilmu biologi adalah ilmu tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evaluasi, persebaran, dan taksonominya. Cabang-cabang ilmu biologi diantaranya anatomi, biofisika, biokimia, biologi molekuler, bioteknologi, botani, genetika, dan masih banyak lagi. Mata pelajaran biologi biasanya lebih banyak disukai oleh para siswa daripada ilmu sains lainnya seperti matematika, fisika, dan kimia, karena biologi lebih sedikit perhitungannya daripada matematika, fisika, dan kimia. Lalu sejarah. Cerita dalam sejarah kemudian bangunan atau bukti peninggalan masa lalu tentunya bukan hanya sekadar hiburan dan tontonan, bukan hanya untuk dibanggakan di depan orang lain, tapi itu harus menjadi sarana untuk mempelajari masa lalu lebih dalam. Sudah menjadi keharusan bagi seseorang untuk belajar sejarah sejak usia dini, memahami bagaimana nenek moyang kita datang, kemudian berkembang di tengah-tengah kita sejak beberapa abad yang lalu. Kemudian di sini ada matematika. Matematika tidak asing lagi di telinga setiap orang, baik itu anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, sampai para orang tua pasti mengenal yang namanya matematika. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang banyak membahas tentang angka dan bilangan. Mungkin tidak semua orang menyukai matematika, ada yang membencinya, bahkan sampai-sampai sangat muak melihatnya. Alasan utamanya tentu saja angka dan materinya yang begitu sulit untuk dipahami. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifah Rumahodiani dengan NIM 210110091 akan membacakan materi ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Memahami dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran sangat penting adanya. Sebagaimana kita ketahui, saat ini ilmu pengetahuan merupakan hasil dari peradaban barat, sehingga terkadang ahli-ahli ilmu ini memiliki kecenderungan hanya mengedepankan akal, bahkan aspek-aspek agama dikesampingkan. Sedangkan Islam adalah agama yang sempurna di mana semua aspek kehidupan menjadi objek bahasan yang diterangkan dalam Islam. Hal ini bertujuan menumbuhkan kembali semangat keilmuan kaum muslim. Dengan demikian, kaum muslim dapat ikut andil dalam perkembangan keilmuan dan juga mengangkat kembali wajah Islam yang dapat memimpin peradaban dunia yang selaras dengan keilmuannya. Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Ilmu pengetahuan dilihat sebagai upaya untuk menjelaskan hubungan antara berbagai hal dan peristiwa dalam alam semesta ini secara sistematis dan rasional. Asumsinya segala sesuatu yang dilihat dalam alam semesta ini sebagai sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri. Sesungguhnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan ada kaitannya satu sama lain. Lalu dijelaskan bahwa yang satu adalah sebab dari yang lainnya, dan yang lain adalah akibat dari yang lainnya. Maka ilmu pengetahuan dalam rangka ini dipahami sebagai upaya untuk mencari dan menjelaskan sistematis dan masuk akal sebab dan akibat dari berbagai peristiwa di dalam alam semesta ini.
Ilmu pengetahuan adalah produk seperti halnya setiap produk apapun jenisnya pasti membawa tata nilai dan pandangan hidup atau pandangan dunia dari prosedurnya. Sebagai produk manusia, ilmu pengetahuan tidak dapat dikecualikan atau diistimewakan. Dalam artian ilmu pengetahuan lebih abstrak dan relatif, tidak memiliki bandingan. Ilmu pengetahuan Islam adalah ilmu pengetahuan yang dibangun secara keseluruhan berdasarkan dan merupakan pengejawantahan prinsip tauhid yang bersumber pada wahyu. Dalam Islam, setiap bangunan ilmu pengetahuan selalu berpijak pada 3 pilar utama, di mana 3 pilar ini jelas harus dibangun dari prinsip tauhid yang tersari dalam kalimat la ilaha illallah dan terdeskripsi dalam rukun iman dan rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Arzani. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya, ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Konsep ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan, karena itu segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. B. Hasil dan pembahasan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dilakukan secara sistematis. Ilmu pengetahuan dilihat sebagai upaya untuk menjelaskan hubungan antara berbagai hal dan peristiwa dalam alam semesta ini secara sistematis dan rasional atau masuk akal. C. Pengetahuan dan Islam. Ilmu pengetahuan Islam adalah ilmu pengetahuan yang dibangun secara keseluruhan berdasarkan dan merupakan pengejawantahan prinsip tauhid yang bersumber pada wahyu. Ada 3 pilar, yaitu pilar ontologis, aksiologis, dan epistemologis. D. Ayat-ayat Al-Quran terkait ilmu pengetahuan. 1. Pencipta alam semesta. 2. Lapisan bumi. 3. Bulan sebagai penunjuk waktu bagi manusia. 4. Matahari penyebab bayangan. 5. Angin. 6. Perahu layar dan kapal laut. 7. Teknologi. Sikap dan penerapan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdikan kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ilmu pengetahuan yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari akan membantu kita baik dalam urusan duniawi maupun urusan akhirat. F. Upaya implementasi ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran menghadapi tantangan zaman. Sering perkembangan zaman, kompleksitas permasalahan turut meningkat. Hadirnya dualitas tersebut menggerakkan sebagai saintis atau ilmuwan untuk menghadirkan kembali atau mencari paradigma baru yang dapat membangun relasi yang baik secara sains dengan agama dengan tidak berpikirnya salah satunya. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.